Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana Akbar dengan NIM C2401241052 dari kelompok 8. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari laporan kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kurisi Nemapterus japonicus 12-1791 yang ditangkap di Selat Sunda. Next. Latar belakang. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Selat Sunda. Nah, Selat Sunda ini adalah selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera, serta menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Di dalam Selat Sunda ini terdapat ikan kurisi atau Nepterus japonicus. Ikan kurisi adalah ikan yang bisa dibilang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, kita mengkajinya dalam biologi perikanan dalam segi aspek pertumbuhan, reproduksi, serta makanannya. Next. Metode. Pada metode waktu dan tempat, waktu dilaksanakan, waktu praktikum dilaksanakan dari Agustus hingga Desember 2025. Untuk tempatnya sendiri di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berikut adalah alat bahan yang kami gunakan. Next. Untuk prosedur kerjanya sendiri, ada ada tiga prosedur kerja yang kami lakukan. Yang pertama ada pertumbuhan. Saat pertumbuhan kami itu mengukur panjang total, panjang baku, serta mengeluarkan gonad, lambung, dan ususnya. Untuk reproduksi, kami em, me- menggunakan metode gravimetri, volumetri, dan metode gabungan. Untuk makanan ikan, kami menganalisis isi dari lambung dan ususnya. Berikut adalah analis data yang kami gunakan. Pada bagian pertumbuhan kami menggunakan distribusi frekuensi panjang pada hubungan kemudian ada panjang bobot. Selanjutnya ada faktor kondisi. Untuk reproduksi, kami menggunakan proporsi kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan fekunditas. Selanjutnya makanan kami menggunakan indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, ISC, serta panjang usus relatif. Next. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, untuk aspek pertumbuhan dari DFP total, yang tertinggi dari total bisa kita lihat didapatkan pada eh, selang kelas 138 hingga 159. Selanjutnya untuk bagian yang jantan, DFP-nya tertinggi didapatkan pada bagian 160 hingga 181. Untuk yang betina didapatkan pada 182 hingga 203. Selanjutnya adalah HPB total gabungan. Untuk HPB total gabungan, setiap penambahan satu panjang satuan memengaruhi bobot sebesar 2,457. Selanjutnya, untuk HPB jantan, setiap penambahan satu satuan akan memengaruhi bobot bobot 2,6089. Dan begitu pula cara bacanya untuk yang betina. Next. Selanjutnya adalah tabel pola pertumbuhan. Bisa dilihat dari total 3 bulan Januari, Maret, dan Mei. Hasil yang pola pertumbuhan yang didapatkan baik jantan maupun betina yaitu alometrik negatif. Selanjutnya adalah tabel hubungan panjang bobot. Untuk yang jantan sendiri bisa dilihat tertinggi ada pada bulan Maret yaitu pada 0,6627 dan betina ada pada 0,7706 di bulan Maret juga. Selanjutnya adalah FK total gabungan. Bisa dilihat di sini yang paling tinggi FK total gabungan eh berada pada selangkas 226 hingga 247. Untuk yang jantan berada pada 2 226 dan 24 sampai 247. Selanjutnya yang betina ada pada 204 hingga 225. Next. Selanjutnya pada aspek reproduksi. Yang pertama adalah nisbah kelamin. Untuk nisbah kelamin sendiri dari total 3 bulan didapatkan kesimpulan yaitu tidak sama dengan satu, tidak tidak seimbang. Ya, yang artinya juga X hitnya lebih besar daripada X stepnya. Selanjutnya adalah TKG total gabungan. Untuk TKG total gabungan sendiri didapatkan paling tinggi paling mendominasi adalah TKG 2. Untuk TKG total betina ada pada TKG 4 dan TKG total jantan ada pada TKG 2. Selanjutnya adalah IKG.
Untuk IKG total gabungan sendiri, yang tertinggi ada pada IKG 5, untuk jantan ada pada IKG 5, dan betina ada pada IKG 4. Next, selanjutnya adalah hubungan fekunditas dengan panjang. Setiap setiap penambahan panjang 35,721 akan akan memengaruhi fekunditas sebesar 1,2404. Selanjutnya adalah hubungan fekunditas dengan bobot. Setiap penambahan 2.552,1 akan memengaruhi fekunditas sebesar 0,5101. Selanjutnya, ikan kurisi ini ia adalah total spawner. Kenapa? Karena bisa dilihat di diameter totalnya hanya memiliki satu puncak pemijahan. Next. Selanjutnya pada bagian makanan ikan. Untuk bagian makanan ikan sendiri, eh, pada bagian indeks preponderance total gabungan makanan utamanya adalah berupa ikan. Untuk yang jantan sendiri, makanan makanan utamanya tidak ditemukan karena eh, yang lebih dari 40%-nya adalah beberapa organisme yang tidak teridentifikasi. Selanjutnya pada betina ada makanan utamanya adalah ikan. Next. Selanjutnya adalah tabel luas relung. eh Bisa dilihat di sini untuk jantan BI-nya 0,3976 dan untuk betina 0,1713, yang dimana dua angka tersebut adalah mendekati 0, yang artinya ikan ini selektif dalam mencari makan. Selanjutnya adalah tabel tumpang tindih yang didapatkan 0,7782, artinya mendekati 1, yang dimana artinya kecenderungan dalam ikan jantan dan ikan betina dalam mencari makan itu sama. Next, ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan. Bisa dilihat pada total di sini ada 0,2 ada setiap 0,2692 bobot panjang tubuh akan memengaruhi 0,0095 dari volume makanannya. Di sini bisa dilihat dari R kuadrat ada 4,37. Ya, itu artinya adalah ikan tersebut eh, mencari makan hanya di sekitarnya, tapi tetap selektif sesuai dengan luas termung tadi. Selanjutnya adalah tabel panjang usus relatif ikan kursi. Bisa dilihat di sini hasilnya adalah 0,6409, artinya mendekati artinya lebih kecil dari 1, yang artinya ikan tersebut adalah ikan karnivora. Selanjutnya adalah eh, indeks stomach content. Bisa dilihat di sini pada total gabungan, yang tertinggi ada pada TKG 1. Untuk yang betina yang tertinggi ada pada TKG 3, dan yang jantan yang tertinggi ada pada TKG 2. Next. Simpulannya adalah analisis pertumbuhan ikan total selama 3 bulan menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, yang dimana artinya penambahan panjang lebih dominan daripada bobot. Yang kedua, hasil kelamin menunjukkan jumlah jantan dan betina tidak seimbang. Pola pemijahan ikan kurisi tergolong ke dalam total spawner, yaitu hanya memijah sekali dalam satu periode memijah. Makanan ikan utama ikan kurisi adalah ikan dengan makanan pelengkap yang terdiri dari berbagai organisme dan yang tidak dapat teridentifikasi. Selanjutnya, potongan kepiting dan udang. Ikan kurisi memiliki luas relung makanan yang sempit, menandakan selektivitas makanan yang tinggi. Nilai tumbang tindih makanan ikan kurisi yaitu kurang dari 1, menunjukkan kecenderungan pilihan makan yang relatif sama antara individu. Ikan kurisi dikategorikan sebagai ikan karnivora karena memiliki nilai panjang usus relatif yang kurang dari 1. Untuk saran sendiri, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait biologi perikanan ikan kurisi di Selat Sunda setiap tahunnya untuk mengetahui keberadaan stok ikan kurisi di Selat Sunda secara berkala. Kondisi perairan dan penangkapan di Selat Sunda perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian ikan kurisi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.